Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel Berbagi Cara Budidaya Ikan Lele Step by Step. Buat teman-teman yang sedang menonton, jika dirasa video ini bermanfaat, bantu komen, like, share, dan subscribe. Namun jika dirasa video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja. Nah teman-teman, ini adalah hari kelima proses pembesaran ikan lele sebanyak 3.400 ekor di kolam 2x3 ya. Nah ini hari kelima, teman-teman bisa lihat kondisi airnya masih kelihatan bening, ikannya juga masih kelihatan, tapi di dasar kolam dan di dinding kolam itu sudah tumbuh lumut, tetapi lumutnya itu tidak tebal ya, sehingga airnya itu masih kelihatan bening. Nah biasanya sebelum saya kasih paranet ini nih, di umur 2, 3, 4 hari itu airnya itu sudah kelihatan hijau. Nah, bagaimana dengan kondisi ikannya? Dengan kondisi seperti ini, airnya masih kelihatan bening. Nah, sebenarnya kalau kita tutup paranet ini ya, kalau menggunakan sistem kocor, itu ikan itu tidak terlalu ketakutan ya. Nah, biasanya karena ikan itu ikan yang nokturnal ya. Nokturnal itu ikan yang aktif di malam hari. Biasanya akan takut di tempat yang terang. Nah, makanya saya kasih paranet untuk sedikit membuat kolam itu menjadi gelap. Yang tujuannya adalah supaya ikan itu bisa beradaptasi tanpa kendala ya. Nah ini hari kelima kita akan coba kasih makan. Pakannya itu sebagai untuk informasi, di hari ke-1, kedua, ketiga pakannya belum saya naikkan, masih di 275 gram. Artinya hitungannya 5% dari bobot ikan awal. Nah di hari keempat yang kemarin nih, saya naikkan dengan pengalian 1,046 sesuai dengan informasi yang sudah saya informasikan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mau naikin pakannya per hari dengan persentase 5%, itu cukup dengan kita kalikan 1,046. Karena apa? Karena setiap 1 kilo pakan yang kita berikan ke ikan itu belum tentu menjadi 1 kilo bobot. Nah, di sini kenaikannya itu dari 1 kilo pakan itu rata-rata di 902 gram, artinya 92% dari sekilo yang kita berikan. Nah, ini sekarang hari kelima, perhitungan pakannya porsinya itu adalah 300 gram. Nah, sekarang kita kasih makan ya, sambil saya kasih makan, saya akan coba informasikan desain kolam di tempat saya ya. Nah, ini kolam 2x3 dengan pembuangan di tengah yang kita sebut central drain itu ya. Nah, dengan kemiringan, ada kemiringan dari dinding kolam ke pembuangan itu, ada kemiringan sedalam 10 cm ya. Jadi kalau misalkan di dinding kolamnya, di pinggir kolamnya itu tingginya 60 cm, nah di pembuangan tingginya itu 70 cm. Jadi ada kemiringan 10 cm ya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa harus dimiringkan? Nah, logikanya seperti ini. Kalau kita kasih makan ikan, itu pasti akan ada kotoran. Nah, bagaimana caranya supaya kotoran itu dapat terbuang dengan optimal? Nah, makanya saya buat pembuangan di tengah. Tujuannya sih itu aja. Jadi untuk memudahkan, untuk mengoptimalkan proses pembuangan kotoran. Apalagi dengan sistem tebar padat seperti ini ya. Jadi semakin banyak pakan yang diberikan, maka semakin banyak juga kotoran yang dihasilkan oleh ikan. Nah, supaya tidak merusak air, tidak merusak kualitas air, makanya sistemnya dibikin seperti ini. Pembuangannya di tengah plus dikocor air. Nah, teman-teman bisa lihat ya respon nafsu makannya di hari kelima. Nah, insya Allah kalau misalkan nafsu makannya terus bagus nih, kita akan terus naikin sampai kemampuan ikan itu agak sedikit responnya melambat gitu. Nah, kalau respon nafsu makannya sudah melambat, artinya mungkin karena lingkupnya sudah mulai sempit ya, karena kan ikannya semakin besar. Nah, di situ kita akan turunkan porsi makannya.
Nah, jika teman-teman yang ingin bertanya terkait desain kolam ya, silahkan diketik aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Nah, tujuannya kan kenapa sih saya bikin desain kolam seperti ini? Karena saya ingin mengoptimalkan kepadatan pemeliharaan ikan lele ya, supaya hasilnya itu bisa maksimal. Ditambah sistem yang kita gunakan yaitu sistem kocor. Nah, tujuannya sih itu. Kenapa saya desain kolam seperti ini dan kenapa saya apa namanya menggunakan sistem kocor. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pakannya sudah langsung habis. Jadi nanti kita besok naikkan lagi. Nah, untuk video hari ini sedikit informasinya ya terkait masalah desain kolam dan sistem yang kita gunakan. Jadi buat teman-teman pemula, misalkan nih kalau mau belajar budidaya ikan lele, coba di kolam-kolam kecil dulu. Karena perhitungannya menurut saya akan sama saja. Misalkan nih kita punya kolam 1 meter persegi dengan ketinggian 60 cm, bisa nggak kita isi dengan 500 ekor? Ya saya jawab, insya Allah bisa. Karena apa? Karena sebenarnya ini masalah perhitungan saja. Jadi kalau misalkan kita punya kolam 1 meter persegi, isinya 500. Kalau misalkan kita punya kolam 6 meter persegi, isinya 3000. Nah, sebenarnya sama aja. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan bit air yang masuk. Nah, untuk hari ini sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang mau bertanya terkait masalah pembelian ikan lele dengan sistem kocor seperti ini, silahkan ketik di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Nah, teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.